Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui siaran offline ini untuk melanjutkan kajian ilmu kita. Dalam hal ini kita mempelajari sirah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu akhir zaman, yang beliau adalah suri tauladan kita di dalam menjalani kehidupan ini agar kita bisa selamat di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Begitu pula salawat semoga tercapaikan pula pada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau. Ikhwani fillah, azani wa azakumullah, para pemirsa Tabi'in TV, para jamaah KBP sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari mara bahaya dan terutama wabah corona ini, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir kita membahas kitab Al-Khulafa'ur Rasyidun min Kitabil Bidayah wan Nihayah ini, kita membahas tentang perintah Rasulullah terhadap sahabat Abu Bakar radhiyallahu an untuk mengimami para sahabat tatkala beliau sakit. Telah kita ungkapkan 6 hadis yang ini merupakan hadis sahih semuanya, bahwasannya Rasulullah SAW benar-benar memerintahkan beliau, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, untuk mengimami manusia. Ada yang berpendapat selama 20 kali waktu sholat, ada yang berpendapat 19 kali, ada yang berpendapat 17 kali beliau mengimami manusia selama Rasulullah masih hidup. Kita lanjutkan sekarang tentang syubhat dan bagaimana menolaknya yang berkaitan dengan kepemimpinan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, dari Sufyan, dari Sulaiman Al-Ahwal, dari Sa'id ibnu Jubair, qala ibnu Abbas, yaumul khamis wa ma yaumul khamis. Jadi pada hari Kamis memang itu berarti ini 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah. Ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'ahu. Rasulullah itu semakin parah sakitnya. Ya, semakin parah sakitnya. Faqala, lalu beliau mengatakan, "U'tuni aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu abada." Jadi berikan padaku supaya aku tulis bagi kalian itu kitab, tulisan, wasiat, sehingga kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ya. Maka fatanaza'u, maka mereka saling berdebat. Ya. Wala yanbaghi 'inda nabi tanaza'. Padahal seharusnya tidak layak mereka berdebat di hadapan seorang nabi. Faqalu, mereka mengatakan, ma sya'nuhu yuhajjir, istafhamu. Ya, mengapa beliau menggigau? Orang-orang sekitar itu, mengapa beliau ngelantur? Ya, tanyakan pada beliau. Fadhabu yarudduna alaihi, maka mereka kemudian menghadap kepada Rasulullah mempertanyakan pada beliau. Faqala, beliau lalu mengatakan, da'uni falladhi ana fi khairun mimma tad'uni ilaih. Sudah, ya,
tinggalkan aku, tinggalkan diriku. Sebenarnya apa yang kujalani ini adalah lebih baik daripada apa yang kalian tuntut untuk kulakukan. Ya. Fa'usahum bitsalas, lalu Rasulullah mewasiatkan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Ini wasiatnya beliau. Ya, ketika hari Kamis, 3 hari sebelum wafatnya beliau wafat hari Senin. Ya, wa ajizu al-wafat binahwaka ma kuntu ajizun. Dan biarkan para delegasi sebagaimana aku membiarkan mereka untuk menghadapku. Ya, biarkan mereka menyatakan baiat padaku dan sebagainya. Wa sakata 'anits tsalitsa aw qala fanasitaha. Ya, dan beliau ya diam untuk wasiat yang ketiga, atau fanasituha, atau aku lali, jadi aku lupa. Riwayatnya ini sahabat Ibnu Abbas, aku lupa yang ketiga itu. Nah, ini riwayat Bukhari ya. Nah, hadis ini para jamaah dimuliakan oleh Allah banyak dijadikan ya dijadikan bagi orang-orang ahli bid'ah semacam Syiah dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mendukung klaim mereka. Yang ketiga itu apa? Seperti orang Syiah yang ketiga mengklaim bahwasanya wasiat ketiga Rasulullah yang terakhir itu yang ingin ditulis itu adalah bahwasanya kepemimpinan itu untuk Ali bin Abi Thalib, pengganti beliau. Ya. Inilah yang dipegang oleh orang-orang ahlu syubhat, oleh orang-orang yang menyimpang, orang-orang ahlu bid'ah, yang mereka memanfaatkan hadis-hadis yang mutasyabih, ya, dan justru mereka meninggalkan yang muhkam, yang jelas-jelas itu dihukumi secara jelas, ya, dihukumi secara jelas. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, ahlu sunnah ya'khuduna bil muhkam. Ahlu sunnah itu cirinya mereka mengambil hukum yang ayat-ayat yang muhkam, pun demikian hadis-hadis yang muhkam, yang jelas hukumnya, ya. Wa yurudduna ma tasyabihi ilaih, dan menolak yang tasyabbuh, ya, yang mutasyabbihat, ya. Wa hadhihi tariqatur rasikhina fil ilm kama wasfahumullahu azza wa jalla fi kitabi, dan inilah jalannya orang-orang yang berilmu, ya. Mereka mengambil yang muhkamat dan mereka meninggalkan yang mutasyabihat, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Imran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat, ya, hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan Alkitab, ya, yang Alkitab ini, Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat, yang hukumnya sudah jelas, ada yang mutasyabihat, yang masih belum jelas, ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di hatinya ingin menyimpang, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, mereka mengikuti yang mustabihat, yang belum jelas ini, karena ingin mengambil fitnah, menjadikan fitnah, ingin mentakwilnya. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Sedangkan warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmunya, yaqulun, mereka akan mengatakan amanna bihi, kami beriman terhadap Al-Quran, terhadap Al-Hadis, kullum min indi rabbina, kullum min indillah, semuanya itu di sisi Allah, ya. Mereka mengambil hukum dari ayat-ayat muhkamat dan tidak mengambil syubhat dari ayat mutasyabihat. Inilah cirinya orang ahlus sunnah. Nah, orang-orang yang menyimpang itu justru mengambil yang mutasyabihat seperti ini, ya. Nah, madhabnya ahlus sunnah illa tiba'al haq, ya, yaduruna ma'hu kaifa madar. Wa hadzal ladzi kana yuridu alaihi salatu wassalam ay yaktubahu qad jaa fil ahadits sahihah tasrihi biha syafil marad minhu.
Jadi ahlu sunnah itu meninggalkan yang mustabihat dan mengikuti yang muhkam. Dan hadis yang muhkam yang disebutkan di dalam hadis yang sahih secara jelas menyebutkan tentang pemimpin pengganti beliau ini. Ya. Untuk apa? Untuk memaknai hadis yang kita bawa yang pertama ini, bahwasanya yang ketiga Rasulullah SAW lupa. Apa itu yang lupa itu? Lalu kita ya mengambil yang muhkam, sebagaimana riwayat Imam Ahmad ya, dari Muammal dari Nafi' yakni Ibnu Umar ya, sana Ibnu Abi Malika dari Aisyah qalat, ibu kita Aisyah menceritakan, lamma kana waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi qabadha fihi qala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sakit yang membawa beliau wafat, beliau mengatakan, ud'uni Aba Bakar wa ibnahu likay la yadma'u fi amara Abi Bakar dama wa la yatamannahu mutman. Panggil ya, panggil untukku ya, datangkan untukku Abu Bakar dan anaknya, supaya tidak ada yang mengklaim lebih berhak daripada Abu Bakar, dan supaya tidak ada orang yang ingin merebut kedudukannya ya. Nah, ucapan Nabi ini jelas mengisyaratkan bahwasannya sosok yang layak menggantikan beliau sesudah wafatnya beliau adalah sahabat Abu Bakar. Jadi wasiat yang tadi, yang ketiga yang lupa tadi, maka dihukumi dengan yang muhkam ini, yang jelas, yang sahih, yang sahih, yakni bahwasanya beliau menginginkan pengganti beliau adalah sahabat Abu Bakar. Tsumma qala, lalu Rasulullah juga mengatakan, ya'ballahu dzalika wal mu'minun. Ya. Allah tidak berkehendak kalau selain Abu Bakar. Demikian pula wal mu'minun, dan orang-orang mukmin tidak akan mau, mereka semuanya akan menolak. Beliau ucapkan ini 2 kali. Qalat Aisyah, Aisyah pun ibu kita radhiyallahu anha mengatakan, fa aballahu dzalika wal mu'minun illa ayyakuna abi fakana abi. Ya, maka Allah menolaknya ya, menolak pengganti Rasulullah, dan demikian pula orang-orang mukmin, kecuali apa? Kecuali bapakku. Siapa itu? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, fakana abi, dia adalah bapakku yang berhak untuk ya, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahannya ya. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan syubhat seperti itu, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini merebut hak ya Ali bin Abi Thalib, bahwasanya yang berhak ya untuk menjadi khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana klaimnya orang Syiah, maka terbantahkan dengan hadis-hadis tersebut. Ya. Kita pertegas lagi sekarang syubhat orang-orang Rafidhah itu dan juga orang-orang yang sesat. Riwayat Bukhari dari Yahya bin Yahya, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an arsala ila Abi Bakar wa ibnahu. Aku ingin mengutus seseorang untuk ke Abu Bakar dan anaknya. Fa'ahadu ayyaqula al-qailuna aw yatamanna mutamannun. Lalu aku tetapkan dia supaya orang-orang tidak lagi mengklaim hak atas Abu Bakar dan juga menginginkan merebut kedudukannya. Faqala, lalu Rasulullah menyatakan lagi, ya'ballahu au yudafi'ul mu'minun au yudafi'ullahu wa ya'bal mu'minun. Allah akan menolaknya
atau orang-orang mukmin akan menghalanginya. Tidak mau, ya, Allah dan orang-orang mukmin tidak mau kecuali kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ini riwayat Bukhari. Ya. Nah, ini menunjukkan para jamaah dimulakan oleh Allah, memang isyarat-isyarat ini secara jelas, ya, secara jelas bahwasanya yang layak sebagai pengganti adalah sahabat Abu Bakar. Kemarin kita bahas isyarat yang diantara yang kuat adalah yang disuruh ngimami orang-orang ini tatkala beliau sakit sahabat Abu Bakar, bukan yang lain. Tatkala ketika itu Umar disuruh maju oleh sahabat karena Abu Bakar belum datang, maka Rasulullah itu menegur, la ya'ballahu dzalika wal muslimun. Allah akan menolaknya dan orang-orang muslim juga menolaknya. Maka ini adalah Abu Bakar yang berhak mengimami. Ya. Ini juga tatkala Rasulullah ingin menuliskan wasiat, sebenarnya beliau sudah sangat ingin menetapkan secara jelas bahwasanya pengganti beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Isyarat berikutnya, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibrahim bin Sa'id dari bapaknya, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya, qala atat imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amaraha an tarji'a ilai, maka Rasulullah memerintahkan perempuan ini untuk kembali lagi pada waktu yang lain. Ya, sudah pulang dulu, nanti kembali lagi ke sini waktu-waktu yang lain. Faqalat, maka perempuan ini mengatakan, ara'aita in ji'tu walam ajiduka. Ya Rasulullah, ya nopo mungkin kalau saya kembali ke sini ternyata jenengan sudah tidak ada. Ka'annaha taqul al-maut, seolah-olah perempuan ini mengatakan jika jenengan sudah mati, sudah wafat, ya, saya akan menemui siapa? Maka Rasulullah memerintahkan begini, dan ini jelas, ya, beliau menyatakan begini, illam tajidini fa'ata Aba Bakar, jika kamu tidak mendapatiku maka datangi Abu Bakar. Jelas ini riwayat Bukhari Muslim, ya, fadh-dhahir wallahu a'lam, ya, dan zahirnya wallahu a'lam annaha innama qalat dzalika lahu alaihi salam fi mardillati mata fi shalawatu wassalam. Hadis ini menunjukkan ucapan beliau tatkala beliau mati yang membawa wafatnya beliau. Berarti ini wasiat beliau juga. Kalau kamu wahai perempuan nanti tidak mendapatiku, yang kamu temui siapa? Abu Bakar. Jadi isyarat-isyarat ini mempertegas sekaligus membantah syubhat-syubhat yang menolak kepemimpinan sahabat Abu Bakar. Ya, syubhat-syubhat yang memfitnah bahwasannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu merebut takhta kepemimpinan. Dan beliau, kita ketahui, beliau tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi imam salat, tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi khalifah, tetapi isyarat-isyarat ini semuanya lah yang difahami oleh seluruh sahabat bahwasanya memang tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Ikhwani fillah, para pemirsa, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu ya syubhat ya terkait kepemimpinan sahabat Abu Bakar dan bantahnya. Kita lanjutkan. Kalau yang terjemah ini di halaman 42 sekarang. Wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athara dzalika 'alal mu'minin. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dampaknya terhadap kaum mukminin.
Imam Ahmad radhiyallahu an membawakan riwayat ya, yang sampai kepada Yazid bin Babanus qala dhahabtu ana wa sahibi li ila Aisyah. Ya. Yazid bin Babanus pernah menceritakan, saya pernah pergi bersama sahabat saya ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fasta'dzana 'alaiha, lalu kami memohon izin kepada beliau untuk masuk rumah, Mas sayang. Fa'alqat lana wasadah, lalu beliau menyediakan bagi kami tempat duduk, bantal tempat duduk. Wajabadat ilaihal hijab, lalu beliau menurunkan hijab. Jadi diizinkan oleh Ibu Aisyah untuk masuk rumah, disediakan tempat duduk, lalu dipasang hijab ya, karena ini orang ajnabi, bukan mahram dan sebagainya, masuk. Faqala sahibi, lalu sahabatku bertanya, ya ummul mu'minin, ma taqulin fil Iraq, ya, wahai ummul mukminin, apa yang jenengan hukumi tentang Irak, ya, bagaimana tentang Irak? Qultu, ya, qalat, ya, maka Aisyah itu bertanya, wa mal Irak, apa itu Irak? Fadarabtu mankib sahibi, ya, maka perawi hadis ini Yazid bin Babanus mengatakan, saya memukul pundak teman saya supaya diam, jangan tanya ini. Ya. Maka Aisyah menyatakan, adaita akha, ya, jangan kamu ya aniaya temanmu itu, jangan kamu sakiti temanmu itu. Tsumma qalat, ya, lalu Aisyah melanjutkan pertanyaan, mal Irak, ya, apa itu Irak? Ya, maka temannya menjawab al-mahid, maksudnya orang wanita yang sedang haid, ya. Qulu ma qala Allah fil mahid, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, katakan seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah bab haid, ya. Jadi ini tanya, ini ternyata dua sahabat ini tanya pada Aisyah tentang hukumnya menggauli istri yang haid, gitu loh maksudnya, ya. Maka Siti Aisyah itu memerintahkan untuk mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah, ya. Seperti di dalam surah Al-Baqarah itu, yas'alunaka 'anil mahid, ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang perempuan yang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, ya, katakan itu adalah kotoran, maka jauhi perempuan tatkala mereka haid, artinya jangan berhubungan badan ketika haid. Tsumma qalat, lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan keterangannya, kana Rasulullah yastashwah sani wa yatanalu min ra'si wa baini wa bainahu thawbun wa ana haid. Ya, Rasulullah itu ya pernah mendekapku, memelukku, ya. Kemudian ya, jadi beliau itu menciumku, sedangkan antara aku dengan beliau itu hanya ada batas 1 lembar kain saja. Itu maksudnya apa? Berarti ketika perempuan haid itu boleh untuk melakukan jumbuhan, untuk melakukan hal lain selain hubungan jima, ya. Itu saja, ya. Ini pertanyaan sudah dijawab oleh Siti Aisyah. Selanjutnya para jamaah dimulakan oleh Allah, hadis ini panjang. Tsumma qalat, lalu Aisyah melanjutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi babi mimma yulaqil kalimah yanfa'ani Allahu biha. Rasulullah itu, cerita ya, jadi cerita pada dua sahabat ini. Rasulullah itu kalau lewat depan rumahku, jadi beliau biasa menggilir di istri-istrinya gantian, kalau lewat depan rumahku mesti beliau itu menasihatiku dengan kalimat yang manfaat. Famarra dzata yaum falam yaqul syai'an, lalu ya tiba-tiba suatu hari, ini di luar kebiasaan, kok beliau lewat tapi tidak mengucapkan sesuatu apapun.
Tsumma marra falam yaqul syai'an. Besoknya lagi lewat, yo gak ngomong apa-apa maneng. Marratain aw thalathan, 2 kali atau sampai 3 kali beliau lakukan demikian. Tumben biasanya beliau lewat itu mesti menasihatiku gitu. Nah, ini Siti Aisyah cerita pada Yazid bin Babanus dan temannya tadi. Faqala, ya, lalu Aisyah apa yang dikatakan? Ya jariyah, du'i li wasada 'alal bad. Wahai budak perempuanku, ya, siapkan aku tempat duduk di depan pintu rumahku. Ya, wa asabdu ra'si. Lalu aku mencoba mengikat kepalaku. Famarra bi. Ya, lalu Rasulullah lewat depanku. Faqala, ya, jadi Aisyah ini pingin direken. Kok 2 kali lewat kok gak direken? Coba cari perhatian. Beliau duduk di depan rumah sambil diikat kepalanya. Nah, Rasulullah lewat ini melihat istrinya tercinta ini loh, kok kepalanya diikat. Beliau malah ini tidak hanya lewat tanya. Nah, berhasil berarti ya Aisyah untuk mencari perhatian ibu kita Aisyah ini. Ya Aisyah, masya'nuka. Rasulullah sehingga bertanya, apa yang terjadi padamu wahai Aisyah? Faqultu, maka Aisyah mengatakan, ishtaki ra'si. Kula sakit kepala ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ana wa ra'sa. Saya lebih sakit kepalanya. Gitu. Oh, ternyata Rasulullah lewat 2 kali nggak bilang apa-apa, atau lewat 3 kali ini diam saja. Beliau itu sudah dalam keadaan sakit, ya. Sehingga Aisyah ini tahu kok tumben biasanya lewat depan rumah ini ngomong-ngomong dhisik, ya, ngasih nasihat yang baik. Kok 2 atau 3 kali lewat beliau diam saja, ternyata beliau dalam keadaan sudah sakit, ya. Fadzahaba, setelah itu Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanannya. Falam yasbaq illa yasiran, namun tidak lama beliau itu kok digotong. Hatta ji'a bihi mahmulan, sampai beliau itu datang kepada rumahnya Aisyah ini dalam keadaan sudah dibebet kain itu, ya. Fadakhala alayya, lalu dimasukkan ke rumah saya. Wa ba'atsa ilan nisa, lalu beliau setelah itu mengutus orang-orang kepada perempuan-perempuan, istri-istri beliau yang lain sambil nulis pesan. Inni qad ishtakaitu wa anni la astati'u an adura bainakunna fa'adhilli falakun inda Aisyah. Ya. Apa pesan beliau pada para istrinya? Saya ini sedang sakit parah. Saya sudah tidak mampu untuk mengunjungi, berkeliling kepada kalian semuanya. Izinkan saya untuk tinggal di rumah Aisyah. Ya, ini pesannya Rasulullah tatkala sudah sakit. Kita mengetahui ya, bahwasanya beliau itu mulai sakit itu akhir bulan sebelum Rabiul Awal itu, ya, Safar ya. Akhir bulan Safar itu beliau sakit hari Senin. Digotong, memang beliau semaput lalu digotong. Beliau sakit ya, semaput. Ini dibawa ke rumah Aisyah, lalu beliau berpesan pada istri yang lain sudah tidak mampu keliling pada istri yang lain dan mohon izin tinggal di rumah Aisyah selama sakit. Dan Aisyah sendiri menceritakan, fakuntu umaridu walam umaridu ahadan qablahu, dan saya ini merawat beliau yang sakit. Sebelumnya saya tidak pernah merawat orang sakit, ya. Nah, tatkala sakit inilah fabainama ra'sahu dzata yaum ala mankibi. Suatu saat beliau bersandar kepalanya kepada pundak saya. Idmala ra'sahu nahwa ra'si. Tiba-tiba beliau, ya, kepalanya ini condong ke kepalaku. Fadhanantu annahu yuridu min ra'si hajah. Saya mengira beliau menginginkan kepala saya ini, menginginkan nempel ke kepala saya. Fa kharajtu fihi naqtata barida fa waqa'tu ala nuqrati nahri fa qash'ara laha jaldi. Ya. Maka ya aku lihat beliau
itu ada tetesan ludah di mulut beliau, yang ini terkena di leher saya dan itu sangat dingin sehingga membuatku dingin. Ya, fadhanantu an ghusya alaihi, saya menduga, mengira beliau itu pingsan. Ya, lalu aku tutupi dengan pakaian. Nah, tatkala seperti ini datang Umar dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Keduanya izin untuk masuk padaku. Ya, lalu aku izinkan. Ya. Setelah aku turunkan hijab, fanadhara Umar ilaihi, lalu Umar melihat Rasulullah. Ya. Umar berkomentar begini tatkala Rasulullah seperti itu. Wa ghasyiyahu ma ashaddu ghasyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ya, beliau pingsan karena saking parahnya sakitnya. Tsumma qama, lalu beliau berdiri. Falamma danu minal bab qala al-Mughirah. Tatkala sudah dekat dengan pintu, Mughirah membisiki Umar, "Ya Umar, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Umar, bukan pingsan, Rasulullah itu wafat ini. Faqala, Umar mengatakan, "Kadzabta, kamu bohong. Bal anta rajulun ya tahwasuka fitnah. Engkau seorang yang terkena fitnah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamut hatta yuwafinallahu al-munafiqin." Ya. Yufnillahu al-munafiqin. Jadi Rasulullah itu tidak akan wafat, katanya Umar, sampai Allah membinasakan semua kaum munafik. Ya. Qalat, lalu Aisyah melanjutkan ceritanya. Panjang sekali ini. Tsumma jaa Abu Bakar. Tatkala ini berdebat dua ini, datanglah Abu Bakar. Farafa'tul hijab, lalu saya mengangkat hijab karena itu bapak saya tidak perlu hijab. Fanadhara ilaihi, lalu Abu Bakar datang ini melihat Rasulullah. Faqala, langsung beliau menyatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, sesungguhnya ya kita ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Ya, beliau beristirja. Beliau mengatakan, "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah telah wafat. Tsumma atahu min qibali ra'si, lalu beliau ya mendekat pada kepalanya Rasulullah dan beliau mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Wa nabiyyah, duhai nabinya Allah." Tsumma rafa'a ra'sahu, lalu beliau mengangkat kembali, ya sahabat Abu Bakar mengangkat kepalanya, kemudian mendekat lagi kepada bibirnya Rasulullah dan mencium keningnya Rasulullah sambil mengatakan, "Wasfiyahu, wahai pilihan Allah, aduhai pilihan Allah." Kemudian beliau mengangkat lagi ya dan mencium keningnya lagi 3 kali. Beliau mengatakan, "Wa khalilah, wahai kekasihnya Allah." Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa kharaja ilal masjid wa Umar yakhtubun nas wa yatakallamu wa yaqul. Ya, lalu keluarlah sahabat Abu Bakar ke masjid. Jadi rumahnya Rasulullah itu dekat masjid. Ya, sedangkan waktu keluar, sahabat Umar itu sedang khutbah di depan manusia, mengatakan, "Inna Rasulullah la yamutu hatta yanfiyallahul munafiqin." Rasulullah tidak akan mati sampai Allah menghancurkan, membinasakan seluruh kaum munafik. Ya. Lalu Abu Bakar mengatakan, setelah beliau memuji Allah, mengagungkan Allah, mengatakan, "Innallaha yaqul," Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kamu itu mayit dan mereka juga mayit. Artinya kita ini sama-sama akan mati. Hatta faza'a minal ayat, sampai selesai ayat dan beliau membacakan ayat di dalam surah Ali Imran 144. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah jika dia mati
kalian akan kembali kepada agama kalian, akan murtad. Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a. Siapa yang kembali kepada agama nenek moyangnya murtad, maka tidak akan bisa memudaratkan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Sampai selesai ayat, ya. Qala faman kana ya'budallah fa innallaha hayyun la yamut. Lalu beliau melanjutkan, Abu Bakar berkhutbah, siapa yang menyembah Allah, ya sesungguhnya Allah hidup, tidak akan mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Muhammad telah mati. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, awa anna fi kitabillah ma sya'artu anna fi kitabillah. Apakah ini ada di dalam kitab Allah, ada di Al-Qur'an? Saya tidak merasa ini ada di Al-Qur'an. Lalu Umar mengatakan, ya ayyuhan nas hadza Abu Bakar, wahai manusia, ini Abu Bakar, wa huwa dzu syaibatil muslimin fabayyahu. Ya, dia adalah orang yang sepuh di kalangan kaum muslimin, maka baiatlah. Maka orang-orang kemudian membaiat sahabat Abu Bakar. Ini riwayat panjang sekali yang menegaskan bagaimana dampaknya wafatnya Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya di dalam Sirah Nabawi, bagaimana di akhir-akhir hayat beliau, ya, bagaimana perselisihan para sahabat. Ada yang mengira beliau itu pingsan, ada yang mengira beliau itu ya memang wafat, ya, sampai kemudian sahabat Umar bin Khattab ini memastikan, ya, mendapatkan bimbingan dari sahabat Abu Bakar bahwasanya memang Rasulullah benar-benar wafat, ya. Dan hadis tentang ini panjang sekali. Baik, para jamaah dimulakan oleh Allah, kami kira itu cukup, ya. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain tentang dampak wafatnya Rasulullah terhadap kaum muslimin ini. Yang perlu kita garis bawahi di dalam hadis ini yang dapat kita ambil pelajaran, bahwasanya yang pertama, hendaknya kita berhati-hati terhadap syubhat, ya. Jadi memang syubhat itu tidak jelas halal haramnya, tidak jelas hukum-hukumnya, hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berilmu. Maka tuntutlah ilmu supaya kita terhindar dari syubhat. Termasuk syubhat di sini adalah syubhat tentang pemikiran bahwasanya sahabat Abu Bakar ini merebut kekuasaannya Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang sering dilontarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Syubhat ilmu, ya, bisa terungkap dengan ilmu. Tadi kita bisa membantahnya di hadis-hadis sahih, ya, bahwasannya yang dikehendaki oleh menggantikan Rasulullah oleh Rasulullah sendiri adalah tidak lain dan tidak bukan teman akrab beliau, ya, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua dari hadis yang kita baca hari ini, yakni adab bertamu. Bagaimana dua sahabat tadi yang bertanya tentang iraq, yakni al-mahid, perempuan yang haid itu bagaimana hukumnya, itu sebelum masuk ke dalam rumahnya Aisyah, beliau itu minta izin dulu. Benar. Bagaimana sahabat Umar dan Al-Mughirah bin Syu'bah tatkala ingin melihat Rasulullah, beliau berdua minta izin dulu kepada Aisyah. Ini memang adabnya orang bertamu. Yang ketiga, hendaknya kita membatasi perbincangan dengan ajnabi, orang yang asing yang bukan mahram kita, dengan hijab. Nah, tadi Siti Aisyah radhiyallahu anha tatkala ada dua orang yang ingin bertanya tentang al-mahid dan juga keadaan Rasulullah di akhir hayat beliau menurunkan al-hijab dulu, ya, pembatas dulu, baru mempersilahkan kemudian masuk dan berbincang-bincang. Pelajaran yang keempat, para jamaah dimulakan Allah,
hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumah Aisyah adalah diantaranya Abu Bakar bisa keluar masuk bebas karena Aisyah ini adalah anaknya beliau, putrinya beliau. Ya. Jadi yang paling mengetahui keadaan Rasulullah tatkala sakit sesudah istri beliau yakni Aisyah adalah sahabat Abu Bakar. Ya. Dan ini merupakan kemuliaan bagi sahabat Abu Bakar radhiyallahu an tatkala putrinya ditempati oleh Rasulullah tatkala sakit. Pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil para jamaah dimuliakan Allah, bahwasanya semangat para sahabat untuk menuntut ilmu. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari dua sahabat tadi yang datang kepada Aisyah tanya tentang hukumnya orang yang haid, bagaimana menggauli mereka. Ya, lalu Aisyah menjelaskan, ya hendaknya dijauhi jima, tetapi untuk bercumbu dan lain sebagainya di luar ya kemaluan maka boleh. Beliau menjelaskan bagaimana keadaan Rasulullah yang memeluk mendekap beliau. Ya, ini berarti sahabat itu semangat untuk tanya. Ya. Yang keenam yang perlu kita ambil pelajaran dari hadis yang panjang yang kita bacakan tadi, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama ini. Ya. Kita ambil dari mana? Tatkala beliau menyampaikan surah Ali Imran ayat 144. Ya, tentang makna wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Ya, tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Artinya beliau akan mengalami hal yang dialami oleh para rasul sebelumnya, yakni apa? Kematian. Beliau adalah rasul yang mati juga, ya. Maka para sahabat kemudian menyadari bahwasanya Rasulullah memang benar-benar wafat, ya. Ini yang dapat kita ambil pelajaran para jamaah dimuliakan Allah dari kisah sepenggal kisah yang kita bacakan di kesempatan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Semoga keterangan yang saya sampaikan ini bisa difahami, bisa jelas, ya, karena memang ya, hadisnya panjang, kita butuh menceritakan secara detail, secara enak supaya bisa dicerna, ya, seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.